Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Titi Fatma Permatasari akan berbicara mengenai self-love. Pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Halo, apakah kamu sedang berada dalam sebuah hubungan? Atau mungkin masih setia mencari pasangan yang bakal menemanimu dalam suka maupun duka? Apapun jawabanmu, aku punya sebuah pertanyaan yang ada baiknya kamu coba jawab. Apakah kamu sudah mencintai dirimu sendiri? Self-love. Pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Love yourself. Seringkali kita, mungkin kamu atau aku, terlalu berfokus pada keinginan untuk mencintai orang lain, sehingga lupa bahwa diri kita sama seperti orang lain, juga butuh dicintai, butuh kasih sayang, dan butuh merasakan kehangatan. Kamu pasti tidak asing dengan istilah, kamu harus mencintai dirimu sendiri dahulu sebelum mencintai orang lain. Apakah itu benar? Bisakah kita mencintai orang lain tanpa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu? Pentingnya menghargai diri sendiri. Ada cukup bukti yang mengatakan bahwa harga diri dalam kaitannya dengan mencintai diri sendiri, memiliki hubungan yang erat dengan percintaan. Orang yang kurang atau tidak mencintai diri sendiri akan cenderung melihat pasangan mereka dari sisi negatif dan meremehkan rasa cinta pasangan mereka. Mungkin karena mereka menganggap bahwa mereka tidak pantas dicintai. Alhasil, mereka akan merasa lebih tidak puas dan memiliki pandangan yang pesimis terhadap masa depan mereka. Ketika kita tidak dapat mencintai diri kita dalam menjalani sebuah hubungan percintaan, kita cenderung merasa bahwa kurang pantas untuk bahagia. Hal ini juga membuat kita seringnya tertarik pada orang-orang yang sama yang tidak mencintai diri mereka sendiri. Perasaan ini akan membuat seseorang dapat menoleransi perbuatan-perbuatan yang buruk karena they don't even love themselves enough. Lalu, apakah seseorang wajib mencintai diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum beranjak ke dalam sebuah hubungan? Ini menjadi sedikit trik, karena sejatinya tidak ada garis finish dalam mencintai diri sendiri sama orang lain, atau mungkin mencintai sesuatu atau sekedar hewan peliharaan. Hubungan kita dengan diri sendiri pun memiliki masa-masa yang sulit. Ada kalanya kamu membenci dirimu, ada kalanya juga menyayangi dirimu. Proses mencintai diri sendiri adalah proses yang berlangsung selama kamu hidup. Dan tenang saja, proses ini bukan proses yang menjadi bakat sejak lahir. Ini adalah proses yang bisa kamu pelajari kok. Hindari tekanan ini. Jangan menganggap bahwa kamu harus benar-benar mencintai diri sendiri seutuhnya dulu sebelum mencintai orang lain. Kalau begitu caranya, kamu tidak akan bisa benar-benar mencintai orang lain dong. Yang lebih masuk akal adalah sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan, sukailah dirimu sendiri. Kamu akan lebih baik, lebih lembut, lebih pengertian terhadap dirimu sendiri. Hal lain yang patut kamu ketahui juga adalah bahwa kita mencintai diri kita dengan mencintai orang lain. Terdengarnya rumit ya? Begini, ketika ada seseorang yang mencintai dari kita, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mencintai diri sendiri. Maka dari itu, penting bagimu untuk tahu apakah kamu berada dalam sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang toksik. Terus sebenarnya self-love itu harus atau tidak? Walaupun mencintai diri sendiri bukan sebuah syarat mutlak untuk kamu penuhi sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan. Akan lebih baik jika kamu mempraktikkannya. Apa yang kamu dapat kamu lakukan untuk mencintai dirimu sendiri. Tapi kan ada altruisme. Altruisme merupakan suatu keadaan ketika kamu menjadi selfless, bukan ketika kamu membenci diri sendiri. Altruisme itu tidak berarti kamu tidak mencintai dirimu sendiri, lantas kamu menolong orang lain. Ya, altruisme terjadi ketika kamu menolong orang lain hanya karena kepedulianmu terhadap apapun yang kamu lakukan. Sejatinya kita semua memiliki sepotong altruisme dalam diri kita. Mungkin kamu membukakan pintu untuk orang lain, atau sekedar memberikan uang pada pengemis di pinggir jalan. Ketika kamu menolong orang lain tanpa berpikir mengenai imbalan atau bahkan kondisimu sendiri, itu mendadak kamu sedang melakukan tindakan yang altruistik. Apakah altruisme ada dalam sebuah hubungan percintaan? Jawabannya adalah iya. Meskipun banyak perdebatan akan keberadaan sesungguhnya dari konsep altruisme ini, dapat dikatakan dalam sebuah hubungan percintaan seringkali terjadi tindakan-tindakan yang altruistik.
Pengorbanan yang dilakukan olehmu atau mungkin pasanganmu atau mantanmu mungkin merupakan contoh altruisme. Jadi, apakah kita perlu untuk mencintai diri sendiri? Of course, ada banyak cara untuk mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu bisa memulainya dengan berdamai dengan diri sendiri. Jangan ragu kembali mengejar sebuah hubungan kalau kamu sudah merasa cukup menyukai diri sendiri. Akhir berbicara saya, semoga ini berguna buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.